Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Febrio dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM E1032221013. Menurut Dedi Mulyana 2007 dalam buku Ilmu Komunikasi, komunikasi mempunyai 12 prinsip, yakni 1. Komunikasi adalah proses simbolik. Lambang adalah simbol yang disepakati oleh kelompok orang untuk merujuk pada hal lain, seperti kata-kata, perilaku, ataupun objek lambang. Bervariasi antara budaya dan waktu, tetapi kesepakatan pada lambang itu sangat penting. Nomor 2, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Komunikasi terjadi saat makna diberikan pada perilaku, meskipun tidak semua perilaku adalah komunikasi. Setiap tindakan memiliki potensi untuk ditafsirkan. Misalnya, senyum bisa berarti kegembiraan, cemberut bisa diartikan sebagai kekesalan, dan diam memiliki ragaman makna seperti malu, ragu, dan marah. Nomor 3, komunikasi memiliki dimensi isi dan dimensi hubungan. Komunikasi memiliki dua dimensi, isi apa yang dikatakan secara verbal, dan hubungan bagaimana cara menyampaikan secara non-verbal. Bahasa yang efektif dan pengetahuan yang tepat memainkan peran kunci dalam dimensi isi komunikasi. Nomor 4, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Komunikasi terjadi tanpa tergantung apa kesenjangan dapat ditafsirkan oleh orang lain dan bisa terjadi pada berbagai tingkat kesadaran dan situasi. Nomor 5, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Komunikasi dipengaruhi oleh konteks, ruang, dan waktu. Makna pesan terbentuk dari kondisi fisik, sosial, psikologi, dan waktu saat komunikasi terjadi. Nomor 6, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Komunikasi manusia memiliki keteraturan hingga sejauh tertentu dan dapat diantisipasi secara parsial. Orang cenderung meramalkan efek perilaku komunikasi mereka, mempertimbangkan aturan atau tata krama. Nomor 7, komunikasi bersifat sistemik. Dalam komunikasi terdapat dua sistem dasar, internal dan eksternal. Adalah nilai-nilai kerangka rujukan individu yang dipengaruhi oleh pengalaman sosial, termasuk kepribadian, kependidikan, agama, dan pengalaman masa lalu. Sistem eksternal mencakup lingkungan fisik dan sosial, seperti kata-kata yang digunakan, isyarat fisik, lingkungan kerja, dan masyarakat tempat tinggal. Nomor 8, semakin mirip latar belakang sosial, budaya semakin efektivitasnya tergantung pada kesamaan faktor seperti agama, suku, bahasa, pendidikan, ekonomi, dan hobi yang mendorong kedekatan pada pemahaman. Nomor 9, komunikasi bersifat non-sekuensial, tidak berurutan. Proses komunikasi tidak mengikuti pola yang kaku. Unsur-unsurnya bisa beroperasi dalam berbagai tatanan dan sifat non-sekuensial lebih tepat menggambarkan proses komunikasi. Nomor 10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi adalah proses berkelanjutan tanpa awal atau akhir yang jelas. Efeknya berkembang lama setelah interaksi berlangsung. Proses dinamis di mana peserta mempengaruhi satu sama lain. Nomor 11, komunikasi bersifat irreversibel. Peristiwa yang tak dapat dibatalkan setelah terjadi. Sifat irreversibel ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam berkomunikasi karena efeknya tidak dapat dihapus. Nomor 12, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Banyak konflik berasal dari masalah komunikasi, tetapi komunikasi bukan solusi untuk semua, terutama jika masalah struktural atau terkait aturan. Daftar pustaka Mulyana Dedi, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Bandung, PT Remaja Kosda Karya 2007, halaman 92 sampai 126. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.